Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leza Putri Utami, NPM G1D 018014. Di sini saya akan menjelaskan percobaan ketiga dari modul 2, yaitu percobaan membuat transistor bipolar menjadi saklar dengan kontrol tegangan pada kaki basis. Di sini ada dua percobaan, yaitu percobaan dengan perantara relay dan percobaan tanpa relay. Nah, untuk variasi nilai kolektor dan basis sendiri yaitu nilai kolektor 2, 12, dan 24, sedangkan basis 2, 4, 10, 12, 16, dan 24. Baik, langsung kita mulai percobaannya. Sebenarnya rangkaiannya sama seperti rangkaian sebelumnya, tapi di sini saya menggunakan motor DC agar bisa melihat RPM dari motor DC ini. Saya sudah melakukan percobaan sebelumnya. Bisa dilihat pada tabel ini. Ini adalah hasil percobaan yang telah saya lakukan. Nantinya saya tidak akan melakukan percobaan sampai selesai karena butuh waktu sekitar 30 detik untuk motor, tegangan, dan arusnya dalam keadaan stabil. Baik, langsung percobaan pertama ketika nilai kolektornya 2 dan basisnya 2. Baik, kita masih dalam proses run. Kita tunggu dulu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nilai arus, tegangan, dan RPM-nya masih berjalan dan butuh waktu sekitar 30 detik untuk mencapai keadaan tunak atau stabil. Jadi kita analisis saja pada tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ketika nilai basisnya 2 dan nilai kolektornya 2, nilai dari tegangan adalah 63 milivolt maksud saya, nilai arusnya 0,06 miliampere dan RPM-nya 3,24. Selanjutnya kita ke variasi ketika nilai dari basisnya yaitu 12 dan nilai dari kolektornya 2 teran. Kita lihat saja di tabel. Nah, ketika nilai basisnya 12 dan nilai dari kolektornya 2, bisa dilihat di sini bahwa nilai tegangan yang terukur adalah 242, arusnya 0,24 dan RPM-nya 12,6. Lanjut kita ke percobaan terakhir yaitu nilai yang paling besar, nilai basisnya 24 dan kolektornya juga 24. Yang ini. Cobakan di sini. Kita rubah jadi 24 dan basisnya juga 24. Kita run. Nah, langsung kita analisis pada tabel saja. Di sini bisa dilihat ketika nilai basisnya 24 dan kolektornya 24, maka tegangan yang terukur adalah 1050 milivolt, arus 1,05 miliampere dan RPM-nya 5,7. Jadi bisa disimpulkan pada percobaan ini bahwa ketika nilai tegangan kolektor dan basis semakin besar, maka nilai keluaran dari tegangan, arus, dan RPM-nya juga semakin besar. Bisa dilihat di sini bahwa ketika nilai basisnya 24 dan
kolektornya 24, maka didapatlah tegangan arus dan RPM terbesar. Bisa untuk lebih jelasnya kita akan melihat pada grafik percobaan. Ini bisa dilihat grafik percobaannya. Bisa disimpulkan bahwa semakin besar tegangan masukan yang kita gunakan, maka semakin besar juga tegangan dan kecepatan pada motornya. Baik, lanjut kita ke percobaan kedua, yaitu dengan tanpa relay. Kita buka dulu. Nah, di sini untuk percobaan kedua yaitu tanpa relay, kita hapus dulu relaynya. Dan groundnya juga. Lalu kita tarik motornya mendekat ke sini. Langsung kita ke percobaan pertama, yaitu nilai kolektornya 2 dan basisnya 2. Sama seperti percobaan sebelumnya, bahwa butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keadaan yang stabil pada nilai tegangan, arus, dan motornya. Di sini nilai tegangannya tidak terbaca. Kita rubah dulu menjadi volt. Di sini bisa dilihat bahwa nilainya 1,04, ini juga 1,04, dan RPM-nya masih berputar. Kita lihat pada tabel saja. Nah, bisa dilihat di sini. Kita turunkan dulu biar lebih enak. Bisa dilihat di sini bahwa ketika motor ketika tegangan basis 2 dan tegangan kolektor 2, maka yang terukur adalah 40 tegangan 4,39, arusnya 4,39, dan RPM-nya 4,39. Ini menunjukkan bahwa nilai tegangan arus, dan RPM-nya adalah sama. Bisa dilihat juga pada percobaan-percobaan berikutnya bahwa nilai arus, tegangan, dan RPM-nya akan sama. Kita buktikan saja. Kita rubah nilai PC-nya menjadi 24. Kita run. Kita tunggu sampai motornya dalam keadaan stabil. Di sini bisa dipastikan bahwa nanti nilai dari RPM-nya itu akan bernilai 1,18. Jadi, bisa saya simpulkan pada percobaan tanpa relay ini bahwa nilai dari arus, tegangan, dan RPM-nya bernilai sama. Hal ini dikarenakan pengaruh dari relay itu sendiri. Baik, langsung kita analisis pada grafiknya.
Grafiknya juga sama seperti sebelumnya, bahwa semakin besar tegangan masukan yang kita berikan, maka tegangan keluaran dan kecepatan motornya juga semakin bertambah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.